menguji regresi linier. Insya Allah selesai hari ini, kemudian langsung ke uji yang terakhir, yaitu validitas reliabilitas. Sudah dibuka yang ini? Sudah, Bu. Jadi kalau kita mau melakukan uji homogenitas ya, uji homogenitas itu syarat dari uji apa? Syarat dari uji one way ANOVA. Satu-satunya yang mempunyai syarat uji homogenitas itu hanya uji one way ANOVA ya. Jadi dari semua uji parametrik yang ada, hanya one way ANOVA yang mempunyai syarat selain rasio dan normal, distribusinya normal, juga harus mempunyai syarat homogenitas, yaitu semua sampelnya, datanya itu harus homogen. Ya. Nah, di sini yang rasio adalah yang ini ya, kreatinin, kemudian pre-HD. Pre-HD itu adalah di sini hemodialisa ya. Jadi ini ada data ini antara pasien hemodialisa yang menjalani hemodialisa dengan frekuensi waktu dan kadar kreatininnya sebelum dan sesudah hemodialisa ya. Di sini yang perlu kita lakukan kalau kita mau uji ANOVA ya, maka homogenitas dari yang sifatnya rasio. Di sini ada apa aja? Ada ya, pre-HD sama kreatininnya aja. Jadi ada, anggap aja yang pre-hemodialisa ini adalah variabel bebasnya, kemudian ini kreatinin adalah variabel terikatnya. Ya, kita mulai analisa, kemudian langsung ke compare means, ya. Dicari di sini one way ANOVA, ya, bisa melalui one way ANOVA ini. Kemudian masukkan dependent list-nya tadi apa? Kreatinin dan post kreatinin. Ya. Kemudian ada post hoc di sini. Kita nggak perlu post hoc-nya ya. Oke, batalkan. Langsung ke option. Nah, di option ini yang dipilih adalah homogenitas of varian test. Ya, yang lain nggak usah, biarkan aja dikosongin. Yang diklik hanya homogenitas of varian test ya. Kemudian di sini means plot, yaitu dari rata-rata. Kemudian langsung continue. Nah, di sini harus diisi faktor, yaitu faktor yang bebas tadi apa? Faktor yang bebas tadi nama ini ya. Nama terapi ya. Nah, jadi harus dimasukkan dua-duanya. Jadilah seperti ini. Nah, jadi pada sebelum hemodialisa, kreatinin sebelum hemodialisa dan kreatinin sesudah hemodialisa mempunyai signifikansi semuanya lebih dari 0,5. Ya.
Ini jangan dilihat dulu, kita nggak akan menguji ANOVA ya, kita hanya menguji ini aja. Karena di sini sama dengan normalitas ya, nilai signifikansinya apabila lebih dari alfa ini dengan dari interval confidence 95% ya, maka signifikansinya kalau alfa lebih dari alfa 0,5%, 0,05 ya, atau 5%, maka di sini disebut apa ini? Disebut apa? Disebut apa? Terdistribusi normal, Bu. Sayangku, kita sudah tidak bicara normal. Normalitas sudah minggu kemarin. Hari ini kita bicara syarat dari ANOVA tadi. Ibu bilang apa? Selain normal, data rasio, dan homogenitas, Bu. Homogen. Jadi, ini kalau homogen itu adalah signifikansinya dinyatakan homogen apabila signifikansinya lebih dari alfa ya. Alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, di sini semuanya lebih dari 0,05. Jadi semua ini pre-HD kreatinin dan post-HD kreatinin dinyatakan Homogen. Homogen. Oke, hanya Nur Rahmi Azizah yang menyimak ya, yang lainnya nggak tahu kemana. Ya, jadi ini cara tes homogenitas. Gimana tadi caranya? Caranya tadi gimana? Dicari analisa dari sini ya. Analisa, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Bu, apa? Mohon maaf, Bu. Nah, baru kelihatan dari tadi kayak hang tuh anu pian, apa share screen pian, kada bergerak kursor pian. Tapi ini sudah baik. Bentar. Ini kamu melihat yang mana? Kursor pian di angka 3,92. Di data view. Oh, iya, yaitu. Kalau ini kan antara output dan data kan harus diganti ya. Ya sudah, stop dulu. Ya itulah kalau pakai Zoom nih. Jadi harus berganti-ganti, bolak-balik ganti. Nah, jadi ini tes homogenitas ya. Semuanya menunjukkan bahwa semua yang dipakai, yang ini aja yang dipakai ya, based on mean ya. Jadi dari based on mean-nya ya, karena one way ANOVA itu memang dari mean yang dipakai, maka signifikansinya lebih dari 0,05 yang sebelum, yang pre, dan yang post ya. Nah, berarti untuk pre-HD kreatinin dan post-HD kreatinin dinyatakan homogen. Ya. Nah, kalau sudah dinyatakan homogen, maka ininya boleh dipakai ANOVA-nya ini. Ya, ANOVA-nya ini boleh dipakai hasilnya.
Tapi sebelum ini harus ada uji normalitas dulu. Nah, kalau ini belum homogen, maka kalian boleh merubahnya dengan ditransform dulu menggunakan compute. Ya. Nah, terserah. Dari compute ini mau pakai data aritmatik yang mana, mau pakai eksponen, log, square root, eksponen, atau yang lainnya ya, sampai terjadi perubahan dari signifikansi ini menjadi lebih dari alfa. Ya, kalau kurang dari alfa berarti kalian harus kalau ini kurang dari alfa berarti harus di apa? Diulang Kak Bu. Ditransformasi kayak kemarin yang nggak normal kan ditransformasi ya, kemudian dites lagi jadi normal. Nah, homogen begitu juga. Kalau belum homogen, ininya belum lebih dari alfa, ya masih 0,04 atau 0,01, ya. Kalau kurang dari alfa, maka harus ditransformasi sampai menjadi homogen, sampai menjadi lebih dari alfa. Kalau tidak, berkali-kali kalian transformasi tidak homogen-homogen, apa yang bisa dilakukan? Apa? Dirubah menjadi uji yang lain. Uji apa? Kalau ANOVA uji apa? Parametrik, non parametrik? Parametrik. Nah, kalau berkali-kali, kalau tidak normal, kalau syaratnya tidak normal, itu bisa transformasi berkali-kali tetap tidak normal. Untuk yang lainnya dari parametrik bisa diganti non parametrik. ANOVA gitu juga ke non parametrik. Apa non parametriknya? Yaitu Kruskal-Wallis. Kalau untuk ANOVA yang berbeda ya, dengan perlakuan yang berbeda dan sampel yang berbeda. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, Ibu mau lanjut ke yang lain. Nah, sekarang dari sini, dari data ini tadi, akan dibuat uji. Tutup dulu ya. Nah, dari sini akan kita buat regresi linearnya, karena ini sudah anggap aja normal ya. Nah, distribusi datanya normal antara kreatinin ini. Kemudian kita mau melakukan uji regresi linear. Bagaimana uji regresi linear? Dari apa? Dari kadar kreatininnya, ya, kadar kreatinin dengan frekuensi hemodialisa. Jadi apakah dengan hemodialisa makin frekuensi makin besar, apakah kadar kreatininnya juga akan makin besar? Ya. Jadi di sini kalau regresi linear itu ada positif, ada negatif hubungannya ya. Jadi makin besar kadar atau makin besar variabel atau makin besar frekuensi di sini, maka kadar kreatinin akan makin besar. Atau makin besar frekuensi, kadar kreatinin makin kecil. Nah, jadi ada positif dan ada negatif. Jadi ini nanti termasuk yang mana kita lihat saja. Jadi kita mau menguji regresi linear.
Linear ya. Kita klik. Apa dependennya di sini? Yaitu post HD. Yang independennya apa? Independennya adalah frekuensi. Nah, di sini ada banyak ya, ada statistik, ini model R-square change dan sebagainya. Ini boleh kamu klik estimate aja ya, yang lainnya nggak usah. Kemudian di sini ada plot. Plot itu biasanya dalam bentuk, kalau ini kamu klik itu nanti akan muncul grafik ya, tapi kalau di sini nggak mau grafik nggak usah, langsung cancel aja. Kemudian save, ya ini yang di save ya. Kalau mau dependennya itu lebih dari satu ya. Kemudian di sini ada option. Nah, optionnya itu adalah entry, jadi koefisien interval kepercayaan intervalnya ya. Nah, di sini ada 0,05 berarti 95%. Oke. Nah, kemudian Bootstrap ini kalau sampelnya terlalu sedikit respondennya, maka Bootstrap ini digunakan kalau sampelnya itu mau diperbanyak sampai 1000 kali, 100 kali gitu ya. Nah, ini kita nggak usah ke sini. Nah, ini langsung aja enter, karena di sini regresi linear sederhana. Ya, kalau regresi linear sederhana, maka dependennya 1, yang independen 1. Tapi kalau regresi linear berganda, maka biasanya yang independen ini bisa lebih dari 1. Ya. Variabel bebasnya lebih dari 1, bahkan mungkin 3, 4, 5 terhadap variabel terikat 1. Apakah kelima variabel bebas tersebut bisa saling mempengaruhi, saling mendukung terjadinya variabel terikat tersebut ya. Jadi ini adalah yang sederhana, langsung aja. Kalau yang sederhana apa yang muncul? Yang muncul itu ada variabel enter atau remove ya. Nah, udah ini nggak usah dianggap. Kemudian ada summary. Nah, di summary inilah yang kita pakai sebagai pengaruhnya, besar pengaruhnya. Dilihat dari mana? Dilihat dari R-square atau adjusted R-square. Kalau R-square ini masih bisa berubah kalau jumlah datanya berubah. Tapi kalau adjusted R-square ini tidak akan berubah meskipun datanya mengalami perubahan ya. Jadi lebih baik yang dipakai adalah yang adjusted R-square. Nah, di sini R kuadratnya ternyata hanya 0,188 ya. Ini menunjukkan pengaruh dari apa tadi? Pengaruh dari frekuensi terhadap kadar kreatinin. Ini ternyata pengaruhnya sangat kecil sekali. Ini kalau dipersenkan, ini akan muncul 18,8% atau 16,4% variabel frekuensi berpengaruh terhadap siapa tadi? Kreatinin, ya. Nah, kemudian dari ANOVA ini kita bisa melihat di sini signifikansinya adalah di bawah alfa. Berarti semua regresi linearnya ini bisa digunakan ya, karena ANOVA-nya di bawah alfa, maka boleh dilanjutkan ke uji regresi berikutnya. Apa itu? Persamaan. Ya. Maka karena ANOVA-nya kurang dari alfa, maka persamaan dari koefisien ini bisa digunakan. Ya. Persamaannya ini apa hasilnya?
Hasilnya adalah Y sama dengan apa? Ini, ya. Ini adalah B-nya, ini X A plus salah nggak? A plus BX. Nah, sama dengan ini adalah A, ya, konstantanya ini 1,512. Ini adalah X-nya. Ya, B. Ini adalah B-nya. Jadi ditambah dengan B 1,148 kali X. Nah, jadi Y ini siapa? Kalau X ini adalah kalau X ini adalah terapi frekuensi terapi, maka Y ini adalah Kadar kreatinin. kadar kreatinin, ya. Jadi selain bisa digunakan untuk melihat hubungan, dari mana melihat hubungannya? Dari R-nya ini. Ya, jadi 3 fungsi dari regresi linear. Pertama, kita bisa mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, kita bisa menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga, kita bisa memprediksikan hasil variabel terikat dilihat dari persamaannya. Ya. Nah, ini untuk memprediksi ini. Jadi misalkan kamu menginginkan harus sisa separuhnya kreatinin itu. Nah, berarti harus berapa kali frekuensi hemodialisanya tuh, ya. Jadi dihitung di sini. Nah. Oke, ada pertanyaan? Jadi tadi fungsinya apa saja? 1, dari R ini bisa ditemukan, bisa disimpulkan adanya hubungan. Ya, dari R kuadrat ini bisa ditemukan adanya apa? Adanya apa? Satu. Dalam persen ya pengaruhnya 3 3
uji validitas dan reliabilitas itu digunakan apabila kita mau meneliti dengan kuesioner. Ya. Kalau kita mau meneliti menggunakan kuesioner, maka harus ada uji validitas terlebih dahulu sebelum kuesionernya dibagikan sepenuhnya ya kepada responden. Nah, paling tidak untuk uji validitas tadi itu harus dicobakan pada 10 orang lebih dulu atau 15 orang lebih dulu ya. Nah, kalau respondennya banyak 50 sampai 100 maka bolehlah sampai 25 responden sebagai uji cobanya ya. Nah, pertanyaannya terserah mau pertanyaannya banyak atau sedikit. Disebut pertanyaan kemudian di ini ada numerik ya, jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4. Yang satu misalkan ini pertanyaannya itu kemarin tuh tentang belajar di rumah ya. Apakah setiap hari belajar ya dihubungkan dengan IP mahasiswa. Nah, jadi hubungan antara frekuensi belajar dengan IP mahasiswa. Pertanyaannya kemarin proposalnya penelitiannya seperti itu ya judulnya. Nah, di sini ada frekuensi belajar. Jadi yang satu tidak pernah, 2 sejam sekali, 3 2 jam sehari, ya, yang 4 3 jam sehari. Nah, di sini ini kamu kalau memang pertanyaannya itu sama, nilainya sama seperti ini, maka boleh di copy saja kalau jawabannya sama, ya. Tapi jawaban itu kalau ini apa ini? Apakah baca. Jadi semua pertanyaan ditulis, kemudian selalu kuesioner itu ada angka, misalkan setuju, tidak setuju, dan itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, jadi kalau pertanyaannya itu pertanyaan positif misalkan apakah belajar akan meningkatkan IP mahasiswa. Jadi ada jawaban A sangat setuju, 1 sangat setuju. 4 ya, 4 sangat setuju, kemudian 3 kurang setuju, C setuju, kemudian tidak setuju yang 1 ya. 4 sangat setuju, kemudian yang 1 adalah tidak setuju. Maka kalau pertanyaan seperti itu, maka yang nilai 4 adalah yang paling tinggi. Ya. Kalau pertanyaan negatif, contohnya apa pertanyaan negatif? Pertanyaan negatif, apakah mencuci sabun? Apakah mencuci dengan sabun apakah mencuci, coba bantu Ibu, apakah mencuci dengan sabun akan menaikkan kuman? Nah, berarti di sini setuju tidak setujunya arahnya gimana nih? Benar, tidak benar, sama sekali. Nah, jadi pakai ranking-ranking seperti itu ya. Nah, jadi kalau negatif maka nilai yang terbesar adalah
Yang ditaruh angka 1 yang mana? Yang tidak setuju, ya. Oke, yang setuju. Ya. Yang tidak setuju itu yang paling benar, maka ditaruh di angka yang tinggi. Ya, jadi menyusunnya itu disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, sekarang di sini ini ada 10 pertanyaan, ya. Kemudian dibandingkan terhadap IPK mahasiswa. Ini ada IPK, ya. Kemudian ada pertanyaan. Nah, apakah ini diuji dulu pertanyaannya ini, ya? Sudah valid. Maka kita dan reliabilitas. Nah, apa yang dimasukkan? Semua pertanyaan dimasukkan. Ya, sudah? Semua pertanyaan dimasukkan. Ini yang diklik. Scale if item deleted. Ini aja, ya. Yang lainnya nggak usah diklik. Kemudian continue, langsung aja oke. Ya. Jadi ada valid tadi 15 ya, sampel. Kemudian di sini alfa kronbachnya, kalau untuk uji validitas alfa kronbachnya diabaikan dulu. Ya. Kita melihat di sini yang dilihat adalah corrected item total correlation. Ini nilainya dibandingkan terhadap R tabel. Nah, R tabelnya ini mana ini ya? Ini Ibu nggak ada R tabel ini. Balik ganti ya. Nah, dibandingkan terhadap R tabel ini. Jadi R tabel ini kita melihatnya. Jadi tadi ini DF. Jadi tadi sampelnya ada berapa? Respondennya ada berapa? 15. Nah, DF ini adalah N-2. Jadi 15 dikurangi 2 adalah 13. berapa? 13. Nah, jadi kita lihat di sini DF-nya 13. Kemudian tadi pada efisien interval 0,05 ya. Interval kepercayaan 0,05. Jadi 514. Ya, R tabelnya 0,514. Sudah melihat semua? Ya, ini
ini 0,05, R tabel 0,514. Nah, di sini kalau dilihat dari sini, ada nggak yang R tabelnya, ada nggak yang R hitungnya ini lebih dari 0,514? Hmm? Berapa tadi R tabelnya? 0. Mana sih? Nah, itu adalah R tabelnya ya. Nah, dari hitungan ini semua, ada nggak yang lebih dari 0,514? 0,514. Ya, yang dilihat yang ini. Ada nggak? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada yang ini semua. Jadi, intinya semua pertanyaan harus diapakan? Diganti, dibuang. Nah, tetapi ada tetapinya. Karena memang susah untuk mencari alfa, mencari nilai dari R hitung ini lebih dari R tabel, ya, maka kemudian kalau ini dianggap signifikansinya ya, kalau signifikansinya dari corrected item total correlation ini lebih dari 300 saja sudah boleh dipakai. Jadi ini yang lebih dari 300 mana? Ada 1, ini min malahan ya. Ini pertanyaannya ini negatif ini sebenarnya nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, yang lainnya harus diganti. Nah, terus apakah ini kalau sudah dibuang apakah sudah reliable? Ya. Tadi yang nggak dipakai yang mana jadinya? Ini yang jelas ya. Oke, kita buang aja yang 00, yang di bawah 1 ya. Yang di bawah 1 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada P1, P2, P3, P4, P5. Sekarang kita ke uji reliabilitas. Nah, ke uji reliabilitas, maka ini semua dikembalikan P1, P berapa tadi? P1, P2, P4, P5, P10. Nah, sisa 5. Maka inilah yang dihitung kembali. Nah, ternyata sesudah dihitung kembali menjadi corrected item total correlation-nya ada lebih tinggi ya. Nah, ini bisa dipakai semua. Dan ini dibandingkan terhadap reliabilitasnya, dibandingkan terhadap alpha Cronbach ini.
Kronbachnya berapa? 0,227. Maka di sini yang lebih dari alfa Kronbach ini siapa? Ada 1, 2, dan 3. Jadi yang valid dan mana? Yang valid yang mana ini tadi? Yang nilainya di atas ya. Ini untuk melihat validitasnya dibandingkan terhadap R tabel. Nah, validitasnya dilihat dari R tabel. R tabelnya 0,514 atau dilihat dari apa tadi? Dilihat dari atau apabila lebih dari 0,300. Nah, jadi sudah dipermudah ya. Kalau lebih dari 0,300 saja sudah dianggap valid. Nah, jadi ini tadi yang valid ada 1, 2. Ini tadi kita yang lebih dari 0 ya. Nah, ini yang benar ya. Kalau sudah di bawah 300 itu memang sudah nggak bisa dipakai. Jadi sebenarnya ini yang bisa dipakai hanya 1 dan 2. Ya, yang lainnya nggak bisa dipakai. Tapi peraturannya validitas itu lebih dari R tabel atau minimalnya lebih dari 0,300 ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka boleh dilanjutkan ke uji reliabilitas. Dengan uji reliabilitas, maka yang valid tadi, yang tidak valid dibuang, ya, tinggal yang valid saja. Nah, valid dilihat dari reliabilitas dari alfa Kronbachnya ini, maka kalau lebih dari alfa Kronbach, maka dia reliable. Maka yang mana? Nomor berapa? Berapa ini? Nah, jadi yang lebih dari 227 itu dinyatakan valid dan reliable. Maka itu bisa di-launching, dikeluarkan ya, dipakai untuk kuesionernya ya. Jadi ada P8 dan P9.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Dari hasil ini, ini bisa dipakai untuk perhitungan hubungan antara kebiasaan belajar dengan nilai IPK-nya. Nah, ini ditotal semuanya ya. Bagaimana cara menotalnya? Jadi ada di sini, kita pakai compute aja. Compute ya. Jadi ditambahkan nilai P1, target variabelnya adalah nilai kuesioner. Ya. Nilai kuesioner dari ini ditambah ini ditambah sudah ada ini. Ya. Ini sudah ada ya nilai jawabannya. Caranya seperti itu tadi ya. Pakai compute, kemudian muncullah ini. Nah, jadinya inilah yang akan dihubungkan dengan ini. Bisa pakai Pearson, bisa pakai Chi-square ya. Nah, jadi nilai jawaban ini, nilai kuesioner tadi dari hasil tanya jawab tentang atau kuesioner tentang belajar di kampus atau di rumah dengan IPK mahasiswa. Jadi inilah nilainya. Boleh kalian lakukan dengan Pearson atau Chi-square. Nah, untuk melihat validitas tadi, selain kita menggunakan scale, ya, selain kita menggunakan ini tadi, kita juga bisa menggunakan Pearson. Di mana Pearson letaknya? Ya. Bisa menggunakan bivariat yaitu dengan Pearson. Ya, jadi semua pertanyaan ini sampai 10 tadi dimasukkan semua ke dalam sini, langsung aja Pearsonnya diklik, ya. Nah, ini sebenarnya two tailed, one tailed aja ya, nggak usah two tailed. Kalau two tailed itu maksudnya semuanya saling berhubungan antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 dan seperti itu. Tapi karena kita tidak ingin itu, maka boleh one tailed saja. Kemudian oke di sini. Nah, apa hasilnya di sini? Nah, hasilnya maka signifikansi dari pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 bisa dilihat semua di sini. Nah, ya. Ini sama nilainya dilihat dari R tabel atau dengan
perhitungan lebih dari 300 kalau tidak ada yang melebihi R tabel, ya. Selama lebih dari 300 maka bisa dianggap apa? Kalau dihitung dengan R tabel itu kita melihat apa? Validitas. Kemudian validitas syaratnya kalau lebih dari R tabel atau lebih dari 300, ya, sudah bisa disebut valid. Nah, jadi tadi menghitung validitas bisa menggunakan apa? Ada dua cara. Satu pakai Pearson, yaitu korelasi bivariat. Yang pertama tadi pakai scale, ya, reliability. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu ujian minggu depan. Dan ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.